Halo, di video kali ini aku bakal share ke kalian apa saja penyakit yang sering banget menyerang kucing kampung. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada cacingan. Nah, bagi kalian yang belum tahu cacingan itu apa, karena memang sesuai dengan namanya, memang cacingan itu berarti banyaknya produksi cacing gitu loh. Cacing di bagian perut dari si kucingnya itu tinggi. Biasanya itu di bagian usus yang paling banyak di sistem pencernaan. Salah satu penyebabnya adalah kucing kampung ini memakan makanan yang memang tidak bersih. Karena kan kita tahu ya kalau kucing kampung itu biasanya ini untuk kucing-kucing kampung yang tidak dirawat ya. Maksudnya itu memang lepas liar gitu loh. Nah, mereka kan biasanya memakan makanan yang liar juga, bisa dari tempat pembuangan ataupun di jalanan gitu. Jadi kita nggak tahu itu bersih atau enggak. Nah, takutnya terdapat telur-telur dari cacing. Nah, pada saat dia makan, telurnya juga keikut makan tuh, masuk ke dalam usus. Telurnya menetas dan juga dapat berkembang di dalam usus kucing. Itulah disebut dengan penyakit cacingan. Oke, selanjutnya adalah penyakit heartworm. Nah, penyakit ini tuh memang sebenarnya disebabkan oleh larva dari cacing yang disebarkan dari nyamuk. Nah, kalian tahu kan kalau nyamuk itu salah satu hewan yang paling banyak banget populasinya di dunia ini. Nah, salah satu pencegahan, ini intermezzo aja ya tentang nyamuk. Salah satu pencegahan biar nyamuk itu nggak banyak di sekitar rumah kalian adalah hindari adanya genangan-genangan air. Misalkan di bagian selokan atau di bagian apapun itu, pokoknya hindari adanya genangan-genangan air. Nah, balik lagi nih ke penyakit heartworm ini, karena memang nyamuk itu menjadi perantara. Jadi dia bakal larva si cacing itu bakal, kan pada saat nyamuk menyuntikkan, tapi nyamuk mengambil darah, menghisap darah si kucing. Jadi si bagian larvanya juga bakal barter gitu loh, kayak barter. Jadi nyamuknya akan memberikan larva cacingnya, sedangkan si kucingnya bakal memberikan si darahnya. Nah, kalau misalkan si larva cacing ini udah masuk ke dalam tubuh si kucing, masuk ke dalam aliran darah, nanti bakal dibawa tuh ke jantung. Kan jantung kita kan memompa darah. Nah, jadi darah yang dibawa ke seluruh tubuh, dan si cacing ini memang bagian yang paling banyak diserang adalah bagian paru-paru. Jadi dari jantung dia bakal mengikuti aliran darah menuju ke paru-paru. Oke, selanjutnya adalah penyakit pada bagian mata. Nah, penyakit mata ini memang banyak juga menyerang kucing kampung. Penyebabnya juga sama, misalkan ada mikroba patogen, bisa itu virus, bisa itu bakteri. Karena memang kucing kampung itu kan kita nggak bisa mengontrol kehidupan dia kan, dia bisa hidup bebas. Takutnya saat dia hidup di alam liar itu juga ketemu sama parasit-parasit, ketemu sama mikroba patogen sehingga dapat menyerang pada bagian matanya. Biasanya tuh gejala yang kalian bisa lihat, matanya tuh sering berair, terus bisa juga menyebabkan sampai yang parah itu peradangan pada bagian matanya. Dan matanya tuh kayak dia tuh mejem terus berair, mejem terus. Nah, itu udah salah satu tanda bahwa adanya permasalahan di bagian mata kucing kampung ini. Oke, selanjutnya adalah penyakit pada bagian ginjal. Nah, adapun penyebabnya itu bisa saja disebabkan oleh virus patogen, terus bisa juga karena kekurangan gizi. Tapi memang penyakit ginjal ini nggak langsung kelihatan di kucing kampung, biasanya bertahap. Jadi kalau sudah akut banget baru kelihatan bahwa dia ada permasalahan di bagian ginjalnya. Dan biasanya itu larinya ke saluran kemih, karena memang ginjal itu kan memang ada kaitannya dengan proses pengeluaran air seni. Jadi kalau misalkan udah kerusakan di bagian ginjal, memang nanti bakal yang tampak itu pada saluran kemih dari kucing kampungnya. Nah, selanjutnya itu adalah penyakit karena jamur. Ini mungkin salah satu penyakit yang banyak juga menyerang kucing kampung, karena kan memang balik lagi nih, kucing kampung itu kan hidupnya liar dan kita nggak bisa memastikan tempatnya itu bersih. Otomatis nanti siapa tahu ada jamur yang bersifat patogen bisa menyerang kucing.
dan bisa menyebabkan adanya peradangan pada bagian kucing. Dan jamur ini bisa ditularkan lagi ke kucing-kucing yang lain, bahkan bisa ditularkan ke manusia juga. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan ketemu sama kucing yang mungkin kalian udah tahu tuh dia jamuran. Kan kelihatan ya pada bagian kulitnya tuh. Jadi kalian jangan sampai sok-sokan dengan hati yang mulia kalian ingin membantu kucingnya dengan tangan yang kosong. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi habis dari itu kalian harus kayak membersihkan diri. Takutnya perpindahan antara dari kucing ke manusia. Terus selain jamur bisa juga penyakit-penyakit pada bagian penyakit kulit yang lain, misalkan disebabkan oleh bakteri, virus, itu kan banyak tuh. Ada skabies, itu disebabkan oleh kutu. Bisa juga, pokoknya permasalahan kulit itu paling banyak terjadi di kucing kampung. Karena kan lingkungannya itu kan nggak bersih kan, jadi jadi memungkinkan mereka untuk terkena penyakit kulit yang lebih tinggi. Pokoknya ingat aja kalau misalkan ada kucing yang mungkin bagian bulunya tuh rontok, terus ada kalian lihat bercak-bercak hitam, terus ada peradangan merah-merah gitu, terus bagian telinganya kotor, banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu kalian jangan sampai kalian langsung pegang dengan tangan yang kosong. Takutnya nanti bisa berpindah parasitnya dari kucing ke kalian. Jadi kalian bisa menolong mereka, tapi kalian harus juga make sure kalau kalian juga habis dari itu harus membersihkan diri. Nah, kalau misalkan kalian berbaik hati untuk kucing-kucing kampung yang terkena penyakit kulit, itu kan memang paling banyak banget kalau kalian lihat di kehidupan sehari-hari, itu banyak banget. Jadi kalian bisa memberikan mereka obat tetes ataupun obat salep, itu nggak apa-apa, tapi dengan menggunakan sarung tangan, dan habis itu kalian membersihkan semua tubuh kalian itu, biar nggak ada berpindah parasitnya antara kucing ke kalian. Oke, selanjutnya adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. Sama nih kayak manusia, penyebab penyakit pada saluran pernapasan itu bisa disebabkan oleh virus dan juga bakteri, pokoknya mikroba patogen. Nah, ciri dari kucing yang terkena infeksi saluran pernapasan itu bisa mungkin demam, terus muntah-muntah, napasnya cepat, dan juga hidungnya itu kotor biasanya. Nah, itu biasanya itu memang udah terkena ataupun terserang infeksi saluran pernapasan. Dan hati-hati juga karena memang kalau infeksi saluran pernapasan itu bisa penularannya melalui droplet. Jadi kan sama kayak virus corona, kalian udah paham lah tentang penyebaran virus corona. Jadi penyebarannya itu melalui droplet. Jadi hati-hati juga, takutnya bisa menyerang kalian juga. Jadi bersifat zoonosis. Tapi kalian juga harus tahu kalau kucing kampung itu punya tingkat terkena penyakit yang lebih rendah dibandingin sama kucing-kucing ras kayak Persia, terus kayak Angora dan lain-lain. Karena faktor lingkungan kan, si kucing kampung itu memang udah terjun langsung ke lingkungan. Jadi beberapa patogen ataupun mikroba-mikroba itu mereka udah punya sistem kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dibandingin nih mana yang lebih kuat, otomatis kucing kampung itu mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kucing-kucing domestik. Walaupun nggak bisa juga dipastiin kalau kucing-kucing kampung juga bakal terserang penyakit. Karena tadi kan aku udah nyebutin bahwa kucing kampung ini juga bisa terserang penyakit kalau misalkan ada beberapa faktor-faktor patogen yang menyebabkan si kucingnya jadi sakit. Terus satu lagi, kalau misalkan kalian punya kucing ras, kucing kampung, ataupun kucing apapun itu yang lagi sakit, itu jangan kalian satukan dengan kucing yang sehat. Takutnya dapat menular ke kucing-kucing yang dari sakit ke yang sehat tadi. Apalagi misalkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, misalkan kayak bakteri, virus, terus parasit. Nah, yang bisa disebarkan melalui droplet apalagi, itu sangat berbahaya banget karena penyebarannya itu lebih beresiko tinggi untuk ke kucing yang lain. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share dan subscribe channel YouTube aku. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update dengan video terbaru yang aku buat dan juga upload. Terima kasih sudah menonton. Bye!